Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yasmin Anggraini dengan NIM 2405191098. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya untuk project UAS, yaitu membuat game sederhana dengan editor P5JS. Kita mulai di bagian pertama. Nah, di sini saya ada memasukkan kode let bird, let pipa, let score, let state, let control, dan const HUD. Nah, pertama pada variable bird. Nah, ini saya gunakan untuk menyimpan objek burung atau si karakter utama dalam game ini. Nah, objek ini tuh dibuat dari kelas bird dan berisi posisi, kecepatan, serta logika gerakan dari si burung. Nah, kemudian di variabel pipanya. Nah, variabel pipa ini berupa array atau daftar yang berisi objek-objek pipa. Nah, setiap pipa yang muncul di layar akan disimpan di dalam array ini agar bisa digerakkan, dicek tabrakannya, dan dihapus jika udah keluar layar. Nah, kemudian pada variabel score ini itu digunakan untuk menyimpan skor pemain. Nah, nilainya akan bertambah setiap kali burung berhasil melewati satu pipa tanpa menabrak. Kemudian ada variabel state. Nah, variabel state ini berfungsi sebagai pengatur kondisi permainan atau game state. Menu menampilkan awal game, play, game sedang dimainkan, game over, game berakhir. Dengan state, program tahu apa yang harus ditampilkan dan dijalankan pada setiap kondisinya. Nah, kemudian di sebelah sini ada variable control. Nah, ini digunakan untuk menyimpan jenis kontrol yang dipilih pemain. Misalnya keyboard menggunakan keyboard atau mouse menggunakan mouse. Nah, variabel ini membantu game menentukan input apa yang digunakan saat burung akan melompat. Nah, kemudian di const HUD, nah ini adalah konstanta yang menyimpan tinggi area tampilan skor atau skor bar di bagian atas layar. Nah, fungsi utamanya sebagai batas agar burung tidak masuk ke area skor dan menjaga tampilan skor tidak tertabrak objek game karena nilainya tidak berubah, digunakan const. Jadi, kode ini itu berfungsi untuk menyimpan data penting dalam game Flappy Bird, seperti karakter burung, pipa, skor, kondisi permainan, dan area tampilan skor. Variabel-variabel ini menjadi dasar agar game dapat berjalan dengan terstruktur dan terkontrol. Kemudian selanjutnya ada a function setup, create canvas, dan bird sama dengan new bird. Nah, fungsi setup ini digunakan untuk menyiapkan kondisi awal game. Nah, create canvas 700 x 400. Nah, ini tuh perintah digunakan untuk membuat area permainan kanvas dengan lebarnya 700 pixel dan tingginya 400 pixel. Nah, kanvas ini menjadi tempat semua objek game seperti burung, pipa, dan skor akan ditampilkan. Nah, kemudian bird sama dengan new bird. Nah, ini tuh baris ini berfungsi untuk membuat objek burung dari kelas bird. Objek tersebut disimpan ke dalam variabel bird dan akan digunakan sebagai karakter utama dalam permainan. Kemudian ada function draw, background, dan if state, menu, draw menu, dan return. Nah, fungsi draw ini tuh berfungsi fungsi draw ini adalah fungsi utama dalam P5JS yang dijalankan berulang-ulang setiap framenya. Nah, fungsi ini tuh berfungsi untuk mengatur tampilan dan logika game secara terus-menerus. Nah, kemudian pada background, di sini saya bikin 10, 20, dan 50. Nah, ini tuh artinya backgroundnya itu berwarna navy. Nah, mengatur warna ini tuh digunakan untuk mengatur latar belakang kanvas atau warna backgroundnya. Nah, kemudian di sini ada if state menu. Nah, ini tuh kondisi ini digunakan untuk mengecek status permainan. Jika nilai state adalah menu, maka fungsi draw menu akan dijalankan untuk menampilkan menu awal. Sedangkan return itu digunakan untuk menghentikan proses draw
secara sementara sehingga kode game lainnya itu tidak dijalankan. Nah, jadi kode-kode ini itu berfungsi untuk mengatur tampilan latar belakang game dan menentukan apakah permainan sedang berada pada kondisi menu, sehingga hanya tampilan menu yang ditampilkan sebelum permainan kita mulai. Nah, kemudian pada kode ini, nah ini tuh, terutama bagian ini, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah permainan sedang berlangsung. Jika nilai state adalah play, maka seluruh logika permainan akan dijalankan. Nah, kemudian di sebelah sini ada bird update. Nah, baris ini tuh berfungsi untuk memperbaharui kondisi burung, seperti pengaruh gravitasi, perubahan kecepatan, dan posisi burung pada setiap frame. Kemudian, pada kode ini, perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan burung ke layar sesuai dengan posisi terbarunya setelah diperbarui. Nah, kemudian ada jika frame count, ini bagian ini. Nah, ini tuh adalah variabel yang menghitung jumlah frame sejak program dijalankan. Nah, kondisi ini tuh digunakan untuk mengatur waktu kemunculan pipa setiap 90 frame. Kondisi ini tuh bernilainya benar. Nah, kemudian pada kode ini, perintah ini tuh berfungsi untuk menambahkan objek pipa baru ke dalam array pipa. Dengan cara ini, pipa akan muncul secara berkala selama permainan berlangsung. Nah, jadi kode ini tuh mengatur jalannya permainan ketika sedang dimainkan, yaitu memperbarui dan menampilkan burung serta menambahkan pipa secara berkala sebagai rintangan bagi pemain. Kemudian, pada kode ini saya akan jelaskan secara satu persatu, yaitu kita mulai dari ini duluan, yaitu perulangan. Ini digunakan untuk mengakses seluruh pipa yang ada di layar. Nah, perulangan ini tuh dilakukan dari elemen terakhir ke pertama, agar pipa dapat dihapus dari array dengan aman tanpa menyebabkan error. Nah, kemudian pada baris ini, itu berfungsi untuk memperbarui posisi pipa. Biasanya dengan menggeser pipa ke arah kiri agar dia lebih terlihat bergerak. Nah, kemudian pada baris ini, perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan pipa ke layar sesuai dengan posisi terbarunya. Kemudian di baris ini, itu kondisi ini tuh digunakan untuk mengecek tabrakan antara burung dan pipa. Jika burung nyentuh pipa, maka status permainan diubah menjadi game over dan permainannya akan berakhir. Nah, pada baris yang ini, itu kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah pipa sudah keluar dari layar. Jika benar, pipa dihapus dari array menggunakan splice. Nah, skor pemain ditambahkan 1 karena berhasil melewati pipa tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pada kode-kode ini semua, itu berfungsi untuk mengatur pergerakan pipa, mendeteksi tabrakan dengan burung, serta mengelola skor ketika pemain berhasil melewati rintangan. Kemudian baris ini, baris ini tuh kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah permainan telah berakhir. Nah, jika nilai state adalah game over, maka fungsi draw game over akan dipanggil. Nah, draw game over ini berfungsi untuk menampilkan tampilan game over pada layar, seperti teks game over dan instruksi untuk mengulang permainan. Nah, kemudian baris ini tuh draw score. Nah, ini tuh fungsi dari draw score ini digunakan untuk menampilkan skor pemain. Nah, fungsi ini tetap dijalankan pada semua kondisi permainan, menu, bermain, maupun game over, agar skor selalu terlihat. Jadi, kode-kode ini tuh berfungsi untuk menampilkan layar game over ketika permainan berakhir, serta menampilkan skor pemain secara konsisten selama permainan berlangsung. Nah, kemudian kita masuk ke bagian menu, tampilan menu. Nih ya, asik nih. Nah, function draw menu. Nah, fungsi draw menu ini digunakan untuk menampilkan menu awal permainan sebelum game dimulai. Nah, kemudian di sebelah sini ada text align, center. Nah, perintah ini mengatur posisi teks agar berada di tengah, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, kemudian di sini ada fill 255. Nah, ini tuh digunakan untuk memberi warna putih pada teks yang akan ditampilkan. Kemudian di sebelah sini ada text size.
Nah, dengan text. Nah, dan kemudian di sebelah sini ada text size 32 dan text Flappy Bird. Nah, baris ini tuh digunakan untuk menampilkan judul game dengan ukuran teks besar agar mudah dibaca. Nah, kemudian ada text size 18 dan teks pilih control. Nah, kode ini tuh menampilkan teks petunjuk kepada pemain untuk memilih jenis kontrol yang akan digunakan. Nah, kemudian ada button white. Yang ini button white per 2 120 220 keyboard. Nah, ini tuh perintah ini menampilkan tombol pilihan control keyboard di sisi kiri layar. Nah, jadi nanti user akan disuruh pilih nih sebelum game akan dimulai, mau dari keyboard atau mau dari mouse. Pilihan kontrolnya ada 2. Nah, untuk yang mouse ini juga sama, kayak gitu juga. Nah, kemudian ada if control. Nah, kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah pemain sudah memilih jenis kontrol. Nah, kemudian di sebelah sini ada button width 290 play. Nah, ini tuh tombol play ini hanya akan muncul setelah pemain udah milih yang ini. Nah, setelah pemain milih ini. Nah, tombol play ini akan muncul. Gitu. Nah, jadi intinya kode-kode ini itu berfungsi untuk menampilkan menu awal permainan, menyediakan pilihan kontrol, serta memastikan pemain memilih kontrol terlebih dahulu sebelum memulai game. Nah, kemudian pada kode ini function button X, Y, label. Nah, fungsi button ini digunakan untuk membuat tombol secara sederhana dalam game. Nah, fungsi ini tuh menerima 3 parameter, di mana X itu adalah posisi horizontal tombol, Y itu posisi vertikal tombol, dan label ini adalah teks yang ditampilkan pada tombol. Nah, dengan fungsi ini, pembuatan tombol menjadi lebih rapi dan nggak berulang. Nah, kemudian ada Reg Mode Center. Nah, ini tuh perintah ini mengatur agar posisi persegi panjang tuh dihitung dari titik tengahnya. Artinya nilai X dan Y menjadi titik tengah tombol, bukan sudut kiri atas. Nah, kemudian di sebelah sini ada fill 255. Nah, perintah fill ini memberikan warna putih pada bentuk tombol, dan kemudian di sini pada baris ini itu ada rectangle XY 160, 45, dan 10. Nah, baris ini tuh digunakan untuk menggambar bentuk tombol berupa persegi panjang dengan lebar 160 piksel dan tingginya 45 piksel. Sudut membulat sebesar 10 piksel. Bentuk ini tuh membuat tombol terlihat lebih halus dan menarik. Nah, kemudian di sebelah sini ada fill 0. Nah, perintah ini mengubah warna gambar berikutnya menjadi hitam yang digunakan untuk teks tombol. Nah, kemudian di baris berikutnya ada teks, label, X, dan Y. Nah, baris ini digunakan untuk menampilkan teks pada tombol sesuai dengan nilai label dan diletakkan tepat di tengah tombol. Nah, fungsi button. Fungsi button berfungsi untuk menampilkan fungsi button berfungsi untuk menampilkan tombol interaktif dalam menu permainan dengan bentuk dan teks yang konsisten. Nah, sehingga antar muka game menjadi lebih rapi dan mudah digunakan. Kemudian pada kode berikutnya, ini ada kode untuk score. Nah, kode ini pada baris pertama di score. Nah, fungsi draw score ini digunakan untuk menampilkan tampilan skor permainan di bagian atas layar atau HUD. Nah, kemudian ada Reg Mode Center. Nah, ini tuh perintah ini mengatur agar posisi persegi panjang dimulai dari sudut kiri atas. Nah, jadi kode ini untuk membuat bar score yang menempel di bagian atas layar. Nah, kemudian di sebelah sini ada fill 5, 10, dan 30. Nah, perintah ini memberikan warna biru navy gelap pada latar belakang bar score sehingga skor terlihat lebih jelas dan tidak mengganggu tampilan permainan. Nah, kemudian di baris berikutnya ada reg 0, 0, width, dan HUD. Nah, baris ini tuh digunakan untuk menggambar kotak bar skor. Dimulai dari posisi 0, 0, pojok kiri atas, lebarnya mengikuti lebar kanvas, dan tingginya sesuai dengan nilai HUD.
Nah, kemudian di sebelah sini ada fill 255. Nah, perintah ini mengubah warna teks menjadi putih agar kontras dengan latar belakang bar score. Kemudian di baris berikutnya ada text align center center. Nah, perintah ini mengatur posisi teks agar tepat di tengah bar score, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian di sebelah sini ada text size 20. Baris ini digunakan untuk mengatur ukuran text score agar mudah dibaca oleh pemain. Nah, kemudian di baris berikutnya ada text score bagian ini. Nah, bagian ini tuh berfungsi perintah ini untuk menampilkan teks skor pemain dengan format skor, nilai, dan diletakkan di tengah bar skor. Nah, jadi fungsi dari draw score ini itu untuk menampilkan skor pemain secara jelas dan konsisten di bagian atas layar selama permainan berlangsung. Jadi nanti di bagian atas ini sedikit saya akan menambahkan bar skor. Jadi di setiap pipa yang telah dilewati oleh burung akan menambah skornya tuh di sini nanti. Oke, selanjutnya game over untuk kode membuat game over untuk menambahkan teks game over di dalam game. Berikutnya pada function ini draw game over. Nah, ini tuh berfungsi fungsi ini digunakan untuk menampilkan tampilan akhir permainan ketika pemain kalah atau permainan selesai. Nah, kemudian di baris berikutnya itu ada text align center center. Nah, perintah ini mengatur posisi teks berada di tengah layar baik secara horizontal maupun secara vertikal sehingga pesan mudah dilihat oleh pemain. Nah, kemudian di baris berikutnya ada fill 255. Nah, perintah ini memberikan warna putih pada teks agar terlihat jelas dan tepatnya tuh di atas latar belakang game. Nah, kemudian ada text size 30. Nah, baris ini digunakan untuk mengatur ukuran teks utama, yaitu tulisan game over, agar tampilan lebih menonjol. Nah, kemudian di bagian baris ini, nah, kode ini menampilkan teks game over di bagian tengah layar, sedikit ke atas agar ada ruang untuk teks tambahan di bawahnya. Kemudian di baris berikutnya ada text size 16. Nah, perintah ini mengecilkan ukuran teks untuk pesan instruksi agar tidak mengalahkan teks utamanya. Kemudian pada bar berikutnya berfungsi untuk menampilkan instruksi kepada pemain untuk kembali ke menu atau mengulang permainan. Jadi, fungsi draw game over ini adalah untuk menampilkan pesan permainan berakhir dan memberikan instruksi kepada pemain untuk melanjutkan kembali ke menu permainan. Kemudian di kode berikutnya, nah di sini ada class bird. Nah, class bird ini digunakan untuk mendefinisikan karakter burung sebagai objek dalam game. Nah, kelas ini tuh menyimpan data dan perilaku burung, seperti posisi dan gerakannya. Kemudian pada baris berikutnya, yaitu ada konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah fungsi khusus yang dijalankan saat objek burung dibuat. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengatur nilai awal burung sebelum game dimainkan. Kemudian pada baris berikutnya, baris ini menentukan posisi horizontal awal burung. Nilai 120 itu membuat burung berada sedikit dari sisi kiri layar. Nah, kemudian di sini ada this y sama dengan height per 2. Nah, baris ini menentukan posisi vertikal awal burung, yaitu di tengah-tengah layar. Hal ini memudahkan pemain saat mulai bermain. Nah, kemudian pada baris berikutnya, ini tuh variabel v atau velocity digunakan untuk menyimpan kecepatan vertikal burung. Nilai awal 0 berarti burung dalam bergerak naik atau turun. Nah, kemudian pada baris berikutnya adalah variabel g, yaitu gravity. Nah, berfungsi sebagai gaya gravitasi yang membuat burung selalu tertarik ke bawah. Nah, kemudian pada baris berikutnya, variabel lift digunakan untuk gaya dorong ke atas saat burung melompat. Nilai negatif membuat burung bergerak ke atas ketika loncat. Nah, jadi bagian kode ini itu berfungsi untuk mengatur nilai awal karakter burung yang meliputi posisi, kecepatan, gravitasi, dan gaya loncatan yang digunakan selama permainan. Nah, kemudian pada kode berikutnya yaitu ada update. Nah, ini tuh fungsi update ini digunakan untuk memperbarui pergerakan burung setiap frame selama permainan berlangsung. Nah, kemudian pada baris berikutnya, baris ini menambahkan gaya gravitasi ke kecepatan burung
Akibatnya burung akan terus tertarik ke bawah secara bertahap. Nah, kemudian pada baris berikutnya, baris ini mengubah posisi vertikal burung berdasarkan kecepatan saat ini. Semakin besar nilai kecepatannya, semakin jauh burung bergerak ke bawah atau ke atas. Nah, kemudian pada baris berikutnya, kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah burung keluar dari area permainan. Nah, bis Y lebih besar, hake, itu berarti burung jatuh ke bawah layar. Kemudian ini, itu berarti burung naik melewati batas atas atau area skor. Nah, state game over. Nah, ini itu jika salah satu kondisi di atas terpenuhi, maka status permainan diubah menjadi game over dan permainan akan berhenti. Nah, fungsi update ini berfungsi untuk mengatur gerakan burung berdasarkan gravitasi serta mendeteksi batas layar yang menyebabkan permainan berakhir. Kemudian pada kode berikutnya di sini ada jump, yaitu fungsi jump digunakan untuk membuat burung melompat ke atas. Nah, fungsi ini dipanggil ketika pemain memberikan input, seperti klik mouse dan menekan tombol keyboard. Nah, kemudian pada baris berikutnya ini tuh berfungsi untuk mengubah kecepatan vertikal burung menjadi nilai lift. Karena nilai lift bernilai negatif, maka burung akan bergerak ke atas dan kecepatan sebelumnya diatur ulang agar loncatan terasa langsung dan responsif. Kemudian pada fungsi jump ini berarti untuk memberikan gaya dorong ke atas pada burung saat pemain melakukan input, sehingga burung dapat menghindari rintangan. Kemudian di kode berikutnya, show ini, fungsi show digunakan untuk menampilkan bentuk burung pada layar sesuai dengan posisinya saat ini. Nah, kemudian pada baris berikutnya, perintah push digunakan untuk menyimpan pengaturan tampilan saat ini, seperti posisi dan warna, agar tidak mempengaruhi objek lain. Kemudian pada baris berikutnya, perintah ini nih memindahkan titik pusat gambar ke posisi burung, sehingga seluruh bentuk burung digambar berdasarkan koordinat tersebut. Nah, kemudian pada baris berikutnya, ada dua nih langsung. Nah, ini tuh, baris ini menggambarkan badan burung berbentuk elips berwarna kuning dengan ukuran tertentu. Kemudian, pada baris-baris berikutnya, kode ini menggambar bagian mata burung berwarna putih menggunakan elips. Nah, kemudian pada baris berikutnya, baris ini menggambarkan pupil mata burung berwarna hitam agar tampilan burung lebih hidup menggunakan elips. Kemudian pada baris berikutnya, kode ini digunakan untuk menggambar paruh burung berbentuk segitiga dengan warna orange. Nah, kemudian di sini saya ada naruh fungsi pop, perintah pop. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan pengaturan tampilan sebelumnya, sehingga pengaturan pada burung tidak mempengaruhi ke objek lainnya. Nah, jadi fungsi dari show ini, ini berfungsi untuk menampilkan visual karakter burung dengan bentuk sederhana menggunakan objek dasar seperti elips dan segitiga. Kemudian kita masuk ke pipa. Bagian pipa, ada kelas pipa. Nah, kelas pipa ini digunakan untuk membuat rintangan pipa yang harus dilewati oleh burung dan dalam bermain. Nah, konstruktor kemudian di sebelah sini itu berfungsi untuk mengatur nilai awal pipa setiap kali objek pipa baru dibuat. Nah, kemudian pada baris berikutnya itu untuk menentukan lebar pipa, yaitu sebesar 50 piksel. Kemudian pada baris berikutnya yaitu untuk menentukan jarak kosong antara pipa atas dan bawah yang menjadi jalur burung untuk terbang. Kemudian pada baris berikutnya, baris ini menentukan tinggi pipa bagian atas secara acak, namun tetap berada di dalam batas layar dan tidak menabrak area skor atau HUD. Nah, kemudian pada baris berikutnya, di sini untuk menentukan posisi awal pipa bawah berdasarkan tinggi pipa atas ditambah jarak celahnya. Kemudian pada baris berikutnya, untuk menentukan posisi horizontal awal pipa di ujung kanan layar sehingga pipa terlihat masuk dari kanan. Kemudian di baris berikutnya ada di speed sama dengan 3. Nah, ini untuk menentukan kecepatan gerak pipa ke arah kiri layar. Nah, jadi konstruktor pada kelas pipa ini berfungsi untuk menginisialisasi ukuran, posisi, dan kecepatan pipa sebagai rintangan dalam bermain. Kemudian ada kode update lagi. Nah, kode update ini itu digunakan untuk memperbarui posisi pipa setiap frame saat permainan berjalan. Nah, kemudian di sebelah sini itu berfungsi untuk menggeser pipa ke arah kiri layar. Nah, this X
itu merupakan posisi horizontal pipa. Nah, dan di speed itu merupakan kecepatan pergerakan dari si pipa. Nah, kemudian tanda ini, nah itu berarti nilai X akan dikurangin secara terus-menerus. Nah, semakin besar nilai speednya, semakin cepat pipa bergerak ke kiri. Nah, jadi fungsi update ini membuat pipa bergerak dari kanan ke kiri sehingga menciptakan rintangan yang harus dilewati oleh burung dalam permainan. Kemudian pada kode off screen. Nah, ini tuh berfungsi atau digunakan untuk mengecek apakah pipa sudah keluar dari layar atau belum. Nah, terus di sini ada return this X dan this way. Nah, ini kondisi ini itu untuk membandingkan posisi pipa dengan batas kiri layar. Nah, this X ini adalah posisi horizontal pipa dan this way ini adalah lebar pipa. Nah, minus this way ini berarti posisi pipa saat seluruh bagian pipa sudah melewati layar. Nah, jika kondisi ini udah bernilai true, artinya pipa sudah tidak terlihat lagi di layar. Nah, return itu merupakan perintah return akan mengembalikan nilai. Nah, di mana true pipa sudah keluar layar dan false pipa masih terlihat. Nah, nilai ini tuh biasanya digunakan untuk menghapus pipa dari array agar tidak membebani si program. Nah, fungsi off screen ini jadinya berfungsi untuk mendeteksi pipa yang sudah melewati batas layar kiri sehingga dapat dihapus dari permainan. Kemudian di kode berikutnya ini, nah pada baris ini kemudian pada kode berikutnya, nah fungsi hit B ini digunakan untuk mendeteksi tabrakan antara burung dan pipa. Pertama, fungsi mengecek apakah posisi variabel burung berada di antara lebar pipa. Jika kondisi tersebut terpenuhi, selanjutnya dicek apakah posisi variabel burung berada di luar celah pipa. Kan? Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, selanjutnya dicek apakah posisi vertikal burung berada di celah pipa. Oke, bagian itu udah tadi. Apabila burung menyentuh pipa atas atau bawah, fungsi mengembalikan nilai true yang menandakan terjadinya tabrakan. Jika tidak, fungsi mengembalikan nilai false. Nah, kemudian pada kode ini show. Nah, fungsi show ini digunakan untuk menampilkan pipa pada layar. Right mode corner ini digunakan agar posisi persegi panjang dimulai dari sudut kiri atas. Warna pipa diatur menjadi hijau menggunakan fungsi fill. Pipa atas digambar dari bagian atas layar hingga batas celah. Nah, sedangkan pipa bawah digambar dari batas celah hingga bagian bawah layar. Nah, kedua pipa ini membentuk rintangan yang harus dilewati oleh si burung. Nah, kemudian kita masuk ke kode berikutnya, yaitu ada input. Nah, fungsi mouse press. Nah, ini itu akan otomatis dipanggil oleh P5JS setiap kali user mengklik mouse. Nah, fungsi ini dipakai untuk memilih kontrol dan memulai game. Nah, kemudian pada baris ini, kode ini memastikan input mouse hanya aktif saat berada di menu dan klik mouse tidak berpengaruh saat game sedang berjalan. Nah, kemudian pada kode ini, itu baris ini mengecek apakah klik mouse terjadi di area vertikal tombol kontrol. Angka 200 hingga 245 adalah tinggi tombol kontrol dan mouse. Adalah tinggi tombol keyboard dan mouse. Kemudian pada bagian ini, nah kode ini tuh digunakan untuk mengecek klik di area tombol keyboard jika benar. Variabel kontrol diisi keyboard, artinya pemain memilih kontrol pakai spasi. Nah, kemudian pada bagian ini kode ini digunakan untuk mengecek klik di area tombol mouse. Jika benar, variabel kontrol diisi mouse, artinya pemain memilih kontrol pakai klik mouse. Nah, kemudian di kode ini, kontrol memastikan kontrol sudah dipilih. Mouse Y dan mouse X mengecek area tombol play. Jika semua kondisi terpenuhi, fungsi start game dipanggil, artinya game mulai dimainkan. Kemudian pada kode ini else if hingga reset game. Nah, else if ini bagian ini.
Nah, itu memastikan game sedang berlangsung. Control mouse memastikan pemain memilih control mouse, artinya klik mouse hanya berfungsi untuk loncat jika game sedang berjalan dan kontrol yang dipilih adalah mouse. Nah, kemudian di sini ada bird jump. Nah, kode ini digunakan untuk memanggil fungsi jump pada objek burung. Fungsi ini juga membuat burung meloncat ke atas dan digunakan sebagai kontrol utama permainan. Nah, kemudian pada kode ini else if state game over. Nah, kode ini digunakan untuk mengecek apakah permainan sudah berakhir. Input mouse pada kondisi ini tidak untuk meloncat. Nah, kemudian reset game. Nah, kode ini digunakan untuk mengembalikan game ke kondisi awal. Burung, pipa, skor, dan state di-reset dan game kembali ke menu utama. Jadi, kode ini itu mengatur fungsi klik mouse berdasarkan kondisi permainan. Saat game berada pada state play dan kontrol menggunakan mouse, klik mouse digunakan untuk membuat burung melompat. Sedangkan saat game berada pada state game over, klik mouse digunakan untuk mereset permainan dan kembali ke menu awal. Nah, kemudian pada kode ini itu digunakan untuk menangani input dari keyboard. Pada kode ini burung hanya dapat melompat ketika permainan sedang berlangsung. Nah, state sama dengan play. Ini tuh kontrol yang dipilih adalah keyboard dan tombol yang ditekan adalah spasi. Hal ini bertujuan agar kontrol permainan berjalan sesuai dengan pilihan pengguna. Kemudian pada kode ini function start game hingga state play. Nah, fungsi start game ini berfungsi untuk memulai permainan game Flappy Bird. Nah, fungsi ini mengatur ulang pipa, skor, dan karakter burung ke kondisi awal. Kemudian mengubah status permainan ke mode play agar permainan dapat dijalankan dari awal. Nah, kemudian pada kode terakhir ada function reset game, state menu, dan control. Nah, ini tuh fungsi reset game digunakan untuk mengembalikan permainan ke kondisi awal setelah permainan berakhir. Fungsi ini mengubah status permainan ke menu utama dan mengosongkan pilihan kontrol, sehingga pemain dapat memulai permainan baru dengan pengaturan yang baru. Nah, coding game sederhana telah selesai. Kemudian, ini adalah hasil dari codingan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika kita pilih keyboard, lalu muncul play, kita klik play, maka yang digunakan adalah spasi pada keyboard untuk mengkontrol si burung seperti ini. Nah, kemudian di atas ada bar skor. Nah, ketika burung melewati pipa, skor akan bertambah. Nah, ketika udah melewati batas pipa, dia akan muncul game over, lalu klik untuk kembali ke menu. Kemudian kita coba untuk menggunakan mouse. Kita klik, lalu keluar tombol play, kita klik, klik untuk mengkontrol si burung melewati pipa. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.